Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada para Dewan Juri yang saya hormati, kepada para karyawan serta jajaran Pupuk Kaltim yang saya banggakan, dan juga teman-teman saya yang saya cintai. Di sini saya Nadia Brandita, izin untuk mempresentasikan dan mewakili kelompok saya, tim Antecedent, untuk mempresentasikan Business Case Competition 2023 Gamma BCC dengan tema Agribusiness Sustainability Through ESG Development. Its time has come for Pupuk Team CSR Sustainability ESG. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility PT Pupuk Kaltim, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung apa saja yang diperlukan dalam implementasi program CSR guna mendukung ESG yang tengah digencarkan oleh PT Pupuk Kaltim atau yang biasa kita kenal PKT. Proses implementasi Corporate Social Responsibility juga melakukan melalui social mapping, mendukung pemerataan supply chain integrate. Kemudian dalam implementasi program Corporate Social Responsibility, PT Pupuk Kaltim meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Papua dan Kalimantan sekitarnya melalui bentuk pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat yang baik dan juga aktif serta memiliki perencanaan strategis yang berkembang dengan daya saing produk lokal melalui inkubator bisnis terhadap masyarakat Papua serta Kalimantan sekitarnya untuk pemerataan kesejahteraan. Hal yang akan kami presentasikan ada company profile, perkenalan kelompok, problem identification, critical thinking, recommendation, dan juga analytical thinking. Company profile sekilas mengenai PT Pupuk Kaltim atau PKT. Didirikan pada tanggal 7 Desember 1977, PT Pupuk Kaltim Timur atau PKT merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK tertinggi terbesar di Asia. Pabrik PT Pupuk Kaltim juga memiliki banyak sekali produk-produk yang sangat membanggakan. Di antaranya ada 5 pabrik amoniak berkapasitas 2,747 juta ton per tahun dan 5 pabrik urea berkapasitas 343 juta ton per tahun dan 3 pabrik NPK berkapasitas 300.000 ton per tahun. Selain itu juga memiliki 13 pabrik berteknologi mutakhir. Pupuk Kaltim juga memiliki fasilitas mendukung lainnya seperti boiler, batu bara berkapasitas 560 ton steam per jam dengan 6 gudang yang berkapasitas 315.000 ton, 6 dermaga 156.000, 3 tangki amoniak berkapasitas 102, dan juga laboratorium yang terakreditasi dengan ISO IC 1725-2017. Dari berbagai macam yang telah dilakukan oleh Pupuk Kaltim, aktivitasnya tentunya memiliki penanganan, dampak lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar menjadi salah satu fokus yang tidak tertinggal. Di dalam perjalanannya, Pupuk Kaltim telah meraih beberapa penghargaan mengenai Corporate Social Responsibility atau yang bisa kita kenal CSR yang telah dilakukan selama ini. Tingginya kesadaran ini juga penting untuk pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang baik. Di sini juga Pupuk Kaltim harapannya dapat terus berinovasi dalam melakukan CSR untuk menjawab tantangan yang tengah dihadapi di kemudian hari. Berikut tim kami, yang pertama ada M. Yusuf Khairul Imam sebagai Project Leader, ada M. Lutfi Bayu Aji Putra sebagai Project Vice Leader, dan tentunya ada saya sendiri, Nadia Brandita, sebagai Sekretari. Problem identification yang akan kita angkat. Yang pertama mengenai produksi pupuk area dapat menyebabkan dampak kerusakan pada lingkungan melalui proses produksi mulai dari pembuatan pabrik dan proses pengolahan amonia menjadi pupuk urea dapat menghasilkan berbagai macam polusi terhadap lingkungan. Dampak proses produksi urea dapat dihasilkan melalui polusi seperti polusi air, emisi gas sehingga terjadi efek rumah kaca. Selain itu, proses ini juga memerlukan energi yang tinggi sehingga memerlukan pula penggunaan sumber daya alam yang tinggi. Hal ini juga didukung dengan permasalahan polusi merupakan salah satu fokus utama perusahaan dalam rangka menjadi Good Corporate Governance atau GCG. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat memperhatikan keuntungan apa saja yang dapat mempertahankan atau intangible asset berupa citra perusahaan serta tetap sustain dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, selain permasalahan lingkungan, tentunya sebagai corporate again, perusahaan tidak bisa lepas begitu saja menghadapi permasalahan sosial yang terjadi, terutama
pada faktor-faktor di mana daerah di mana pabriknya proses pembuatan pupuk dibangun. Memahami fenomena tersebut terjadi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi salah satu hal utama sebagai tantangan bagi perusahaan untuk dapat memberikan dampak positif apa saja dan juga meningkatkan permasalahan sosial yang ada. Harapannya, melalui program pemberian beasiswa dan program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara yang ditempuh Kaltim dalam meringankan fenomena permasalahan sosial yang terjadi. Program ini juga mendukung CSR untuk melakukan perusahaan menjadi vital dalam penanganan permasalahan ini. Inovasi dalam penerapannya tentu sangat diperlukan, terutama dalam proses pemberdayaan masyarakat budaya yang beragam, lalu juga ada keuntungan serta manfaat yang dihasilkan menjadi tolak ukur keberhasilan program ini. Critical thinking yang pertama, angka kemiskinan pendapatan khususnya Provinsi Papua. Dapat kita lihat dari tahun 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak sustain, di mana dari tahun 2019 meningkat di 21,6%, lalu di 2020 melemah di 16,2%, lalu meningkat kembali di 21%, lalu menurun hingga 0,02% menjadi 20,8%, dan juga turun lagi di 2023 menjadi 20,4%. Kita lihat kepada ketimpangan pendapatan khususnya di Provinsi Papua. Di sini ada pendapatan desa di bulan Maret yang sangat-sangat cukup signifikan. Lalu selanjutnya ada ketimpangan di daerah kota yang mana sangat-sangat sustain di 300. Lalu juga ada average rata-ratanya di angka 400. Ini menunjukkan bahwasannya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan khususnya di Provinsi Papua ini sangat-sangat meningkat. Selanjutnya ada data PDRB di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua tahun 2022. Di sini ada data dari BPS Kabupaten Fakfak di tahun 2022. Ada sebesar 27,07% sebesar konstruksi, lalu ada administrasi pemerintah dan jaminan sosial di 18,52%, lalu selanjutnya ada pertanian, perhutanan, dan perikanan di 16,06%, lalu selanjutnya ada perdagangan besar, ecer, reputasi mobil, sepeda motor, reparasi mobil, sepeda motor di 13,06%, lalu ada di lainnya sebesar 25,29%. Hal ini sangat-sangat perlu menjadi kritik kami semua untuk memperhatikan bagaimana di Provinsi Papua, di Provinsi Kalimantan juga sangat-sangat penting impact-nya. Seperti itu. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua yang kami berikan di PT Pupuk Kaltim ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aplikasi elektronik yang dapat mempermudahkan kegiatan masyarakat, terutama dalam pengolahan limbah. Penggunaan aplikasi elektronik dapat juga memberikan solutif dan juga dapat berdampak inovatif dalam memfasilitasi pengolahan limbah masyarakat. Apa saja dan tentunya ini berharap programnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama melalui sistem pelaporan dalam pemantauan. Di sini PT Pupuk Kaltim dapat mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan jenis dan jumlah limbah apa saja yang ada. Melalui aplikasi ini juga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan limbah yang perlu diangkut dan didaur ulang. Yang kedua, pemberian informasi melalui edukasi. Tentunya hal ini dapat menjadi panduan bagi pengolahan limbah, video tutorial, dan juga artikel terkait yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut oleh para masyarakat. Yang ketiga adalah jadwal pengumpulan limbah. PT Pupuk Kaltim dapat menyusun jadwal pengumpulan limbah melalui aplikasi di mana masyarakat dapat melihat secara langsung nih penjemputan limbahnya di mana, di daerah mana saja, dan juga demikian masyarakat dapat mengatur waktu dan menyiapkan limbah lebih baik. Yang keempat, tentunya ada sistem reward dan insentif. PT Pupuk Kaltim dapat memanfaatkan aplikasi untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengolahan limbah. Misalnya, PT Pupuk Kaltim dapat memberikan poin atau voucher
belanja kepada masyarakat yang aktif melaporkan dan mendaur ulang limbahnya. Dan terakhir yang kelima adalah tentunya kolaborasi dengan pihak ketiga. PPT Kaltim, Pupuk Kaltim dapat menggunakan aplikasi elektronik untuk memfasilitasi kolaborasi dengan mitra eksternal seperti bank sampah atau lembaga daur ulang. Melalui aplikasi ini juga masyarakat dapat mengetahui lokasi dan kontrak dari mitra tersebut sehingga dapat mengirimkan limbah melalui lebih efisien. Selanjutnya di analytical thinking, di sini kita ada dua teori. Yang pertama adalah SWOT analysis. Tentunya strengths-nya kita harapkan bisnisnya dapat mendukung sustainability yang menjanjikan dan juga memudahkan memasuki pasar bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif. Yang kedua, perusahaan memiliki social dan core value yang kuat. Yang ketiga, kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspornya. Yang keempat, langkah kerja yang sesuai SOP dapat memberikan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Weakness-nya yang pertama kurangnya kontrol dari perusahaan terkait terhadap mitra kerja. Apa saja yang dibutuhkan oleh pihak ketiga dan apa saja yang harusnya kita benahi dalam partnership. Yang kedua, aset yang tersebar membutuhkan manajemen quality control yang baik. Dan yang ketiga, perlu mengenalkan konsep good corporate governance (GCG) kepada mitra kerja. Yang keempat, stabilitas ekonomi dapat mengaruhi harga bahan baku. Opportunity yang pertama, sustainability product merupakan komoditas yang selalu diminati sepanjang masa. Sumber bahan baku juga sumber daya manusia juga melimpah, seperti bonus demografi Indonesia. Yang ketiga, regulasi pembuatan bisnis baru lebih mudah di Indonesia. Dan juga ancamannya tentunya mudah ditiru kompetitor, sehingga mitra kerja dapat lepas waktu-waktu tanpa regulasi yang ada. Yang kedua, diversifikasi produk sangat-sangat dibutuhkan dan dapat menurunkan pula pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, keseimbangan lingkungan seperti tanah, air bersih, polusi, atau sustainability development goals harus ditempuh. Hal tersebut dapat didukung dengan quadruple bottom line. Yang pertama adalah people social equity, economic equity, profit, economic sustainable. Business viability, balanced society, principle oral compass ethic, core value, planet environment concern. Semua ini menjadi komponen utama sebagai sustainable yang diperlukan oleh perusahaan terkait hal apa saja. Karena CSR ini juga mendukung bagaimana karyawan, keseimbangan planet atau lingkungan, dan juga bagaimana memperdayakan lingkungan yang baik. Kita lihat hal apa saja sih sebenarnya yang mensupport itu semua dan apa saja yang melatar belakangi hal tersebut. Tentunya di sini ada indeks pembangunan manusia yang dapat kita lihat dari data BPS Provinsi Papua di tahun 2017 hingga 2020. Di sini ada indeks pembangunan manusia dari Indonesia dan juga indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Jelas sangat-sangat berketimbangan. Di sini indeks pembangunan manusia masih jauh di atas Indonesia. Namun, hal tersebut tidak memungkiri bahwasanya sumber daya manusia ini perlu sangat digencarkan, khususnya melalui aplikasi yang akan kita lakukan. Semoga harapannya dapat membantu Provinsi Papua dan juga dapat membantu PT Pupuk Kaltim dengan melancarkan CSG-nya atau dapat melancarkan CSR-nya. Tibalah kita kepada kesimpulan. Yang pertama ada untuk diharapkannya waste integrated supply chain dapat berkontribusi dalam efisiensi penggunaan energi dan dapat berkontribusi dalam less carbonized energy source for sustainability. Dan hal yang terakhir yang kita harapkan sebagai kapabilitas kita dalam melakukan project ini tentunya dapat gain profit better for better company, khususnya PT Pupuk Kaltim Timur, brand awareness for partnership, yang ketiga Green Environment Company PT Pupuk Kaltim Timur, dan juga social welfare. Demikian hal yang dapat kami paparkan. Semoga hal tersebut dapat berguna bagi PT Pupuk Kaltim Timur dan juga dapat berdampak bagi Provinsi Papua dan sekitarnya. Besar harapan kami PT Pupuk Kaltim Timur dapat menjalankan sustainability-nya sesuai dengan CSR yang ada dan tidak menutup kemungkinan semoga PT Pupuk Kaltim Timur selalu berjaya dan selalu menjadi pilihan bagi Indonesia dalam memajukan negara. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.